Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalani berbagai macam aktivitas kebaikan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berbagai fakta kehidupan mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Bahkan Al-Quran menjelaskan, ketika kita semua sudah memasuki kehidupan yang abadi nanti, di sana kita bisa membandingkan bahwa hidup di dunia ini seolah-olah hanya sehari atau setengah hari, atau bahkan lebih singkat dari itu. Kemudian tidak peduli kita siap ataupun tidak, kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Dan pada saat kematian itu tiba, maka tidak ada yang bisa menundanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika batas ajal mereka sudah datang, maka tidak ada yang bisa menangguhkannya dan tidak ada yang bisa mengajukannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita semua pasti akan mati. Akan tetapi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan inilah awal kehidupan yang sesungguhnya. Inilah awal kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Selama di dunia ini, kita sering mengalami berbagai macam kegagalan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Kalau kita gagal meraih keuntungan hari ini, mungkin hari esok atau esoknya lagi kita bisa meraihnya. Kalau kita gagal bertemu dengan seseorang pada bulan ini, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi kita bisa bertemu. Kalau kita gagal mendapatkan pangkat atau naik pangkat pada tahun ini, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita bisa mendapatkannya. Asalkan ajal belum datang menjemput kita semua. Tetapi begitu kematian datang menjemput kita, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk memperbaiki catatan amal kita. Karena tidak mungkin kita akan kembali lagi ke dunia ini, meskipun kita sangat menginginkannya. Sayang seribu sayang,
Banyak di antara kita yang terlena oleh gemerlapnya kehidupan dunia ini. Mereka menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia ini saja. Lalu mereka mengisi dengan sekedar bersenang-senang, bermain-main, berpesta ria, makan minum, hiburan, musik, film, dan fashion atau menikmati hidup, kata mereka. Mereka tidak menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian nanti. Mereka itulah orang-orang yang akan merasakan penyesalan yang luar biasa ketika datang kematian nanti. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah beruntungnya aku jika dulu ketika di dunia aku mengerjakan amal soleh untuk bekal hidupku saat ini. Itulah ucapan orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka akan memasuki kehidupan abadi, kehidupan yang sebenarnya. Berbagai macam kesenangan yang dinikmati di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan yang akan mereka tanggung. Mereka akan mendapati hidupnya dari waktu ke waktu dengan segala penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Na'udzubillah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Layaknya orang yang menempuh sebuah perjalanan, maka kita membutuhkan bekal. Jika perjalanan kita seminggu, maka paling tidak kita harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk keperluan selama seminggu. Jika bepergian kita selama sebulan, tentu bekal dan persiapkan kita harus lebih besar lagi. Nah, perjalanan hidup setelah mati adalah perjalanan hidup abadi. Perjalanan hidup setelah mati adalah perjalanan abadi tanpa mengenal batasan waktu. Bagi mereka yang menyadari betapa panjangnya perjalanan itu, tentu mereka akan jauh lebih serius mempersiapkannya. Segala waktu dan kesempatan yang dimiliki di dunia ini akan mereka manfaatkan sepenuhnya untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan abadi. Bahkan mungkin dia akan mengerahkan segala hidupnya dan apapun yang dimilikinya agar bisa mendapatkan kehidupan yang baik sesudah kematiannya nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam menempuh perjalanan di dunia ini, mungkin kita pernah mengalami kehabisan bekal. Jika demikian, tentu kita akan merasakan kesulitan atau kesusahan. Meski demikian, kita masih bisa mencari bekal di sepanjang perjalanan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidup setelah mati nanti, di sana tidak mungkin kita akan bisa mengumpulkan bekal, karena semuanya harus dicari di dunia ini. Semuanya harus dikumpulkan sebelum datang kematian. Lantas, apa saja yang harus kita bawa dalam menempuh perjalanan? Tentunya tidak semua yang kita miliki harus kita bawa. Kita harus pandai-pandai memilih mana yang bermanfaat.
karena yang tidak berguna hanya akan memperberat perjalanan. Nah, di antara yang harus kita bawa dalam menempuh perjalanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, ada yang tidak boleh tertinggal sama sekali, yaitu iman, takwa, dan amal soleh. Inilah bekal terbaik bagi kita semua dalam menempuh perjalanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urian ini bisa menjadi tazkirah, pengingat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.